Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, mata organ tubuh yang vital dalam hidup setiap orang. Karena mata yang akan menuntun langkah seluruh tubuh. Ketika mata dalam kegelapan, maka gelaplah seluruh tubuh. Tidak jelas kemana tubuh akan melangkah. Kalau mata jasmani sebagai simbol mata rohani, bagaimana kehidupan akan berjalan? Mata akan mengarahkan langkah tubuh mau kemana. Bagaimana agar hidupnya benar, tidak tersesat. Saudaraku, menarik untuk kita renungkan dan menemukan solusinya. Untuk itu, mari kita temukan bersama dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, Roh Kudus memampukan untuk dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 34 yang tertulis demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema mata pelita tubuh. Saudaraku, mata adalah alat tubuh untuk menerima terang. Jika mata sehat, maka seseorang dapat sepenuhnya menerima dan menggunakan terang. Jika mata cacat, maka kegelapan akan meliputinya dan orang itu tidak dapat melihat untuk berjalan dan bekerja. Demikian juga mata rohani orang. Ketika sikap, motivasi, dan keinginan mereka diarahkan kepada kehendak Allah, maka terang firman Tuhan masuk ke dalam hati untuk menghasilkan berkat, buah, dan keselamatan. Tetapi ketika keinginan tidak difokuskan kepada Allah, maka penyataan dan kebenaran Allah tidak akan memiliki dampak bagi kehidupan. Saudaraku, kita harus memperhatikan, bahkan menyelidiki untuk memastikan bahwa kehidupan kita, mata rohani kita baik, agar firman Tuhan dapat menguduskan dan membarui kehidupan batin kita. Apakah kita menanggapi pembacaan Alkitab dan pengajaran dari firman Tuhan dengan roh yang semakin mengasihi Allah, Kristus, dan Injil? Atau meskipun kita menerima berita Injil tetapi tidak terjadi pembaruan dalam hidup, tidak ada kematian dalam hidup kedagingan kita, dan dosa masih membelenggu dalam kehidupan. Kalau hal itu yang terjadi, maka sesungguhnya mata rohani kita masih jahat dan seluruh tubuh kita penuh kegelapan. Agar kita hidup dalam terang dan mata rohani kita menyinari seluruh tubuh, kita harus bertobat dan mengaku dosa dan hidup memisahkan diri dari segala kompromi yang membawa kita kepada kegelapan. Saudaraku, betapa mengerikan kalau mata rohani kita tidak bersinar sehingga tubuh kita hidup dalam kegelapan. Apa yang seharusnya kita lakukan agar mata hati kita menyinarkan terang sehingga tubuh kita menjadi terang dan perjalanan hidup kita jelas, terarah, dan menghasilkan berkat dalam kehidupan, hidupnya berbuah dan menerima keselamatan? Yang pertama, terangi hati dengan firman Tuhan, sehingga mata rohani kita menyinarkan terang firman Tuhan yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Biarlah mata rohani kita semakin dipertajam penglihatannya oleh firman Tuhan yang dapat membedakan yang salah dan benar, yang baik atau jahat, sehingga dapat melihat dengan jelas mana jalan kebenaran
dan mana jalan yang menyesatkan. Pada akhirnya, mata rohani kita menuntun tubuh pada jalan yang dikehendaki Tuhan, sehingga hidupnya diberkati dan menghasilkan buah-buah yang diperkenan Tuhan. Yang kedua, mintalah Roh Kudus memimpin kita yang akan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 menegaskan, namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, pekerjaan Roh Kudus bukan saja menginsafkan orang yang belum percaya, tetapi juga orang percaya dan gereja untuk mengajar, membetulkan kesalahan, dan menuntun mereka kepada kebenaran. Roh Kudus meyakinkan orang percaya tentang dosa, kebenaran, dan penghukuman kejahatan agar hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menolong kami agar mata rohani kami memancarkan terang kebenaran-Mu yang menuntun hidup kami dalam kebenaran-Mu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.